Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadani. Saya dari Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3F. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat merasakan bagaimana nikmatnya dunia seperti sekarang ini. Sholawat beserta salam, mari kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurahkan kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sering-seringnya kita bersholawat, kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan, di mana dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Budiman MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan pendidikan agama Islam, untuk kemajuan umat Islam dalam berdakwah, berbisnis, berpolitik maupun sosial. Pada dasarnya, pendidikan itu sendiri menyiapkan manusia untuk menjalankan perannya di dalam kehidupan. Baik peran manusia dengan berelasi dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, maupun peran manusia berelasi dengan alam semesta. Tentu saja pendidikan tidak boleh lepas dari akidah dan keyakinan-keyakinan yang ada, terutama keyakinan dan akidah dari agama Islam itu sendiri. Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun negara itu sendiri adalah negara maju, apalagi negara kita, negara Indonesia, negara berkembang. Meskipun demikian, negara kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus mempunyai sikap tegas dan selektif dalam menghadapi perubahan zaman, perkembangan zaman, dan perkembangan teknologi. Kita harus memilih. Kita menguasai teknologi dengan akidah-akidah dan keyakinan kita, atau justru sebaliknya, teknologi yang menguasai kita dengan segala resikonya. Untuk itu dibutuhkan prinsip dan akidah yang kokoh sehingga kita tidak terbawa oleh arus, di mana arus itu sekarang sudah tidak terkendalikan. Untuk itu, kita yang beragama Islam khususnya harus bisa pandai dalam menguasai, menggunakan, memanfaatkan teknologi itu sendiri. Karena jujur saja teknologi itu bisa membawa kebaikan untuk kita, bahkan bisa membawa keburukan untuk kita. Jadi tergantung pada kita bagaimana cara kita memanfaatkannya itu sendiri. Untuk itu, kita harus pandai-pandai menggunakannya sesuai dengan syariat Islam, di mana sosial media, perkembangan teknologi, terutama sosial media, kita bisa digunakan untuk berdakwah, berbagi kebaikan, mencontohkan yang baik. Karena kita sendiri tidak bisa menghentikan perkembangan dari teknologi. Untuk itu, kita harus mengikuti bagaimana berjalannya perkembangan itu dengan menyesuaikan budaya-budaya maupun adat dari agama-agama itu sendiri. Karena kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi dunia, bahkan Indonesia sendiri pun, tapi kita bisa ikut berperan dalam mengendalikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Sehingga jika kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri dalam menggunakan teknologi, insya Allah kita juga akan bisa mengendalikan lingkungan kita untuk menggunakan teknologi yang baik dan benar itu seperti apa. Baik itu dalam berbisnis, berpolitik, maupun sosial. Karena sosial media ini
mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan zaman sekarang. Tentunya dengan aturan-aturan yang harus kita ikuti. Maka dari itu sangat penting untuk kita sebagai calon pendidik untuk bisa menguasai teknologi itu sendiri. Karena dari zaman ke zaman teknologi semakin berubah, semakin canggih dan semakin berbeda tentunya. Untuk itu kita juga harus mempunyai sikap toleransi dan tidak kalah tren dengan teknologi yang terus berkembang. Karena manusia adalah manusia sempurna yang memiliki akal. Jadi saya yakin kita bisa untuk menyesuaikan karakter kita, penggunaan kita dalam menggunakan teknologi. Karena pentingnya kita dalam menguasai teknologi itu bukan hanya untuk diri kita sendiri tentunya. Karena nanti suatu saat nanti itu juga akan berpengaruh dalam lingkungan kita, anak kita, keluarga kita. Jadi untuk itu mulai dari sekarang kita harus bisa menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Jadi kita bisa memilih dan memilah mana yang harusnya kita kerjakan, mana yang harusnya kita ikuti, dan mana yang harusnya kita abaikan, seperti itu. Seperti dalam berbisnis ya, sekarang itu sudah banyak yang namanya all shop online. Jadi menjual barang itu di media sosial seperti itu. Menjual seperti itu tentu harus dengan aturan-aturan yang syar'i. Karena banyak sekali zaman sekarang banyak yang memanfaatkan seperti itu, sehingga bisa menipu orang, barang tidak sesuai dengan apa yang ada, harga tidak sesuai dengan barang, segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Seperti jangan sampai kita juga seperti itu. Dalam berpolitik tentunya, dalam berpolitik agama itu sangat penting. Karena apa? Karena zaman sekarang dunia politik itu dinilai dunia yang kotor gitu ya, maksudnya dunia yang penuh dengan tipu muslihat, seperti penuh dengan ketidakjujurannya. Tapi justru jika kita bisa membawa politik itu sendiri, sehingga politik itu sendiri tidak dikenal dengan seperti itu lagi. Jadi kita bisa membuktikan bahwa dunia politik itu tidak seperti itu. Justru dunia politik itu membutuhkan orang-orang seperti kita yang mengerti agama, supaya bisa membawa jalan politik yang dimana awalnya tidak baik menjadi baik, sehingga berpolitik itu tidak lagi dinilai dengan jalan yang tidak baik, seperti itu. Dan satu lagi dalam bersosial, tentu teknologi sangat berpengaruh sekali ya dengan bersosial ini, seperti menjalin silaturahmi, berbagi kebaikan, seperti berdakwah juga bisa lewat sosial media, bersosial juga bisa lewat teknologi. Cuma memang ada baiknya, ada buruknya. Untuk itu kita supaya bisa memilih dan memilah di mana yang baik, di mana yang tidak baik untuk kita, seperti itu. Jadi pesan saya, jadilah manusia cerdas yang bisa memilih yang mana yang bermanfaat untuk kita, yang mana yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.